Pak ini nggak bisa nih Pak. Bapak mesti pertimbangkan membaca gitu. Makanya buat rajangnya harus karena itu ya netralitas tadi ya. Kerja di media itu harus orang yang idealis kah? Harus orang yang kreatif atau orang yang seperti apa menurut lu? Gua rasa sih kreatif harus. Karena dia harus cari kata-kata yang bagus dong. Kedua juga mesti idealis juga. Idealis ya. Jadi kebenaran di atas segalanya gitu. Kebenaran di atas segalanya udah pasti. Gitu. Tapi wajib kita nggak boleh pro. Oh, tapi nggak boleh memihak ya. Walaupun nih misalnya nih lu tahu sebenarnya dia bener nih. Tapi di berita dibilangnya begini-begini. Ya kita ikutin berita yang legal. Kita ambil narasumber cuma satu dari Antara News. Oh gitu. Tuh, kita nggak mungkin tuh yang ngambil dari Babe News enggak. Oh enggak. Jadi selama ini sumber data valid buat pembanding data lu adalah dari Antara itu. Bukan data pembanding, kita ada iuran sama Antara, harus pakai berita narasumber dari Antara. Oh gitu. Jadi berita Antara itu udah pasti ini untuk berita yang bisa dipercaya. Betul, ini untuk berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan itu. Betul. Karena kan dia punya negara. Oh iya bener sih. Antara tuh singkatannya apa ya? Antara. Buat yang belum tahu. Antara itulah kantor berita negara. Satu-satunya kantor berita. Jadi dia tuh punya cabang di mana-mana. Dan kita narasumbernya harus pakai dari dia dan kita bayar iuran. Nah, tapi Detik juga pakai dia, Kompas juga pakai dia gitu ya. Itu tinggal kita improvisasi aja, kadang bahasanya kaku kita mainin aja. Makanya lu bilang tadi harus kreatif dan harus idealis, di mana tidak boleh pro, tidak boleh memihak. Nah, ini harian lu kan beritanya berbahasa Mandarin ya? Iya. Oh, jadi yang kerja di tempat lu apakah semuanya bisa berbahasa Mandarin? Enggak. Yang bisa bahasa Mandarin cuma dua. Iya. Oh, termasuk salah satunya lu? Iya. Jadi penting ya bahasa Mandarin itu sekarang? Ya, dibilang penting nggak penting ya, karena kan suku Tionghoa di sini juga banyak kali ya. Oh gitu. Oh jadi koran lu ini lebih spesifik untuk suku Tionghoa ya? Suku Tionghoa dan suku Tionghoa yang udah jadul. Oh udah. Makanya gua bilang juga kalau misalnya hard copy nih, yang tua-tua udah pada game over ya, koran kita juga pasti makin menurun sirkulasi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kita mulai sudah arahkan ke online di mana itu orang tinggal download kalau ya. itu range-nya tuh nggak orang tua aja, anak muda. Itu online itu dia bisa download di aplikasi atau gimana? Iya, ada. Ada ya. Dan nggak ada di aplikasi. Ada di aplikasi. Kita bisa kasih webnya gitu. Oh ada web. Oh web. Bukan di Play Store kita atau mau di Google Store. Akan di Play Store, terus di Apple Store. Nanti kita mau berlangganan. Kalau boleh tahu pendapatan dari koran dan media itu dari mana sih? Nah itu sebenarnya selama ini gue sering mikir loh, apakah pendapatannya hanya dari iklan aja, apakah ada sponsor, apakah memang dari media itu mencari keuntungan kah atau gimana? Yang lu ngomong tuh tiga-tiganya masuk tuh. Tiga-tiganya masuk. Dari sponsor, terus dari sirkulasi juga. Oh berarti gua udah mulai pinter dong ya? Udah mulai masuk nih kayaknya ke dunia ya gua tadi nih. Makanya gua udah narik sisa-sisa otak gua yang ada di mana gitu. Jadi kalau yang paling utama sih iklan. Tapi koran, kalau koran Mandarin ya, lu kan tahu dong kalau orang Tionghoa gitu kan kalau dagang tuh jarangnya pakai iklan nih. Iya, terus soalnya yang udah agak arah-arah profesional. Iya. Nah kita komersial iklan tuh boleh dibilang sangat sedikit dan mereka sifatnya kayak setengah membantu. Oke. Ya. Dan yang terus support kita selama ini tuh ada pabrik pupuk, sebenarnya nggak usah pakai iklan tapi dia tetap bantu kita. Oh, sponsor lah itu ya. Terus pesawat itu Taiwan Eva Air. Nah itu juga yang melanjut terus. Terus pabrik pipa. Sebenarnya mereka tuh setengah bantu lah gitu. Tapi apakah dengan bantuan tersebut lu harus liput berita soal mereka? Enggak juga. Cuma jadi kalau mereka ada kegiatan, mereka akan diliput gitu. Oh mereka murni ya? Murni bayar sponsor. Iklan. Murni bayar dia iklan. Oh gitu. Iya. Nah
jeleknya nih. Ya kadang-kadang kita juga jadi kayak orang nggak punya hati nurani gitu. Kadang kita kalau lagi sepi kan, karena iklan itu kan sebenarnya cuma sifatnya kayak membantu gitu, tapi nggak bisa cover kita ke overhead cetak, gaji karyawan, ya kan. Jadi kita selingkuh udah lama ya nggak ada yang mati gitu loh. Karena sebenarnya kita untung tuh dari iklan orang yang meninggal. Ada. Oh iya, gue sering lihat tuh. Itu Rest in peace siapa gitu misalnya berita nih telah meninggal dunia dengan tenang bla bla bla, itu kan satu iklan. Nanti karena yang meninggal itu orang lumayan beken di kalangan komunitas Tionghoa, banyak yang ngucapin, nah itu pemasukan buat kita. Gitu. Tapi selain yang mati juga yang nikah juga. Jadi lu bisa kebayang dong lagi COVID gini pengaruhnya buat kita. Oke. Nah itu yang mau gue tanyain sekarang. Di masa pandemi ini, buat yang belum tahu, sorry, gua potong dulu. Kita bikin video ini di saat lagi masa pandemi COVID-19. Jadi kita akan sedikit bicara soal COVID-19. Oke? Nah, lanjut lagi. Lupa dah gua mau nanya apa tadi. Di masa pandemi ini, pendapatan dari media pasti turun dong ya? Anjlok. Tapi survive. Ya survive-nya karena udah nombok gitu. Udah nombok. Ya itu udah boleh dibilang 80% ya dari bos deh yang nombok. Dari para pemilik. Daripada pemilik saham. Pemilik saham. Nah, ada berapa banyak karyawan di rumah kita? Wah, kita tuh karyawan kita tuh rahasia. Udah banyak. Banyak. Itu sebelum COVID juga udah banyak sih. Karena kita merasakan tuh sebenarnya sebelum COVID aja kita juga ada perusahaan yang rugi sih. Udah rugi, tapi COVID tambah anjlok gitu. Kalau dulu ya ruginya ya pasti rugi juga, nggak bisa balance karena tapi sebenarnya kalau memang merugi, kenapa terus berlanjut sampai sekarang sih? Prestis. Ya, karena kan untuk satu komunitas yang mempunyai media tuh bangga gitu loh. Bangga ya. Walaupun tombok-tombokan tuh ya. Ya betul. Ini sebenarnya boleh diceritain atau enggak nih? Boleh, itu sih nggak masalah. Boleh. Emang rahasia umum itu. Jangan diedit, ceritain aja. Itu rahasia umum memang. Rahasia umum. Iya, bosnya nombok terus. Oke. Tapi demi prestis tuh ya. Demi prestis dan ya demi untuk tadi gue bilang kan untuk mempertahankan, mengembangkan budaya Tionghoa. Benar. Karena kan selain yang gue bilang tadi politik itu kita ada halaman-halaman khusus yang kita peruntukkan kegiatan komunitas Tionghoa. Jadi biar budayanya nggak hilang ya. Yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya nih sembayang cengbeng, apa sih itu kita koranin. Lu sendiri orang Tionghoa ya? Iya, gue orang Tionghoa, tapi gue sih kagak mau juga dikoranin gitu. Gue kan Tionghoa Islam. Oke. Nah, terakhir nih sis, sebelum kita tutup, ada pesan untuk para viewers muda yang ingin kerja di bidang yang sama dengan lo, di bidang media. Kira-kira ada kiat khusus kah? Ada pesan untuk mereka kah? Dari lu pribadi? Ada sih. Pesan gue sih sebenarnya gue bukannya karena gue orang Cina terus gue tuh mesti enggak. Cuman tuh gini loh, sekarang dengan eratnya kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, tentunya tuh perlu banyak human resource yang bisa bahasa Mandarin. Dan itu juga udah kita lihat kenyataan di Guangzhou, di Xiamen banyak sekali orang Indonesia tuh yang iya, karena salah satu media lu menjadi alat untuk melatih. Betul. Ya, melatih kemampuan membaca, kemampuan untuk mendengar ya. Nah, gue juga tuh menghimbau deh nih kalau viewernya kebetulan ada anak-anak muda yang sekolah di sana, mereka boleh deh supaya nggak lupa kembangin mereka yang mereka dapat dari sana. Tulislah artikel-artikel ringan. Saya nerima tentang juga budaya Tionghoa Indonesia juga gitu. Tentang pengalaman pribadi dia tentang apapun tapi dalam bahasa Mandarin. Nah, itu ada honornya tuh 50.000 gitu sih. Ada uang capek. Lumayan lah ya. Untuk artikel-artikel pemula gitu ya. Betul. Mereka boleh tulis apa aja. Tapi ya gue sih berharap mereka juga jangan hanya
Kayak dulu ya, kayaknya udah bisa bahasa Inggris, saya bangga banget gua. Sekarang tambah Mandarin ya. Mandarin tuh benar-benar penting. Oh, jadi pesannya di sini untuk para viewers, cobalah kembangkan kemampuan linguistik ya. Betul. Linguistik kalian, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa lainnya yang nantinya pasti akan menunjang kegiatan ya. Menunjang karir Anda dan masa depan Anda juga. Ya, karir dan masa depan. Aduh, susah nih gue ngomong sama orang media. Kalah cuy. Bukan, kalau bahasa Mandarin itu kan ada nilai plus. Ada nilai Coba plus. sekarang tuh karena banyak. Di satu sisi kan kita juga tidak berharap ya. Masa sih Indonesia makanya orang Cina mulu kan itu. Ya gue pribadi juga emang orang Indonesia nggak banyak yang pintar. Nah kita tunjukin. Gue juga punya. Oh iya benar. Nah kalau kita bisa Mandarin, buat apa kita pakai seorang sono? Bener gak? Bener. Itu bro. Sebenarnya untuk ini juga sih, untuk menciptakan lapangan kerja juga. Oke. Jadi buat para viewers muda, viewers yang mungkin idealis, ingin mencari kebenaran tanpa memihak, terus kreatif, mungkin media menjadi salah satu tempat untuk Anda mengasah diri, berkarir ya. Contohnya seperti Sis Mike ini yang sudah 5 tahun, dan ingat kalau kita lihat usia beliau tidak lagi muda, namun tetap berkreasi. Jadi sekian untuk para viewers, kita pamit dulu. Salam sukses selalu untuk Ibu Mike dan juga koran dan medianya. Dan kita akan jumpa dengan narasumber berikutnya. Dan kiranya Anda semua bisa like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Saya undur diri. Bye.